menjelaskan lost media yang beredar di internet. Escape from Team Fortress. Ini adalah serial animasi yang diproduksi tahun 2014 berdasarkan game Team Fortress 2. Ada 8 episode yang direncanakan telah ditulis, diproduksi, dan diisi suaranya. Namun hanya episode pertama yang dianimasikan sebelum anggaran habis, sehingga serial ini dibatalkan. Tahun 2023, pihak studio upload episode pilot ke channel YouTube mereka. Batman vs Dracula. Tahun 1967, ada film tentang seorang saintis yang membangkitkan Dracula untuk melawan Batman. Tapi ini bukan film resmi Batman, melainkan film komedi parodi Filipina. Sayangnya, production house-nya kebakaran. Kemungkinan salinan film ini juga ikut terbakar. Yang beredar di internet saat ini hanya poster bioskop dan beberapa screenshot yang diambil dari film tersebut. Half-Life 2 Ravenholm. Ini adalah spin-off dari Half-Life 2 yang dikembangkan oleh Arkane Studio, bukan Valve, pada tahun 2006 hingga 2007. Kalian akan bermain menjadi Adrian Shepard dari Half-Life Opposing Force, tapi sayangnya proyek ini dibatalkan oleh Valve setahun sebelum proyek ini selesai. Kalau kalian penasaran dengan game ini, bisa tonton dokumenter yang dibuat oleh Noclip. Shrek versi Chris Farley. Suara utama Shrek yang ditayangkan pada tahun 2001 diperankan oleh Mike Myers. Namun sebelumnya, suara karakter utama diperankan oleh Chris Farley. Dan sekitar 80-90% dialognya sudah direkam. Semua orang menganggap itu adalah penampilan terbaiknya. Tapi sayangnya, Chris meninggal pada 18 Desember 1997 karena overdosis pada usia 33 tahun yang menyebabkan suara Shrek harus diisi ulang. Bahkan desain karakter dibuat baru. Audio versi Chris Farley beredar di internet tapi hanya beberapa. Dexter's Laboratory Root Removal. Ini adalah salah satu episode Dexter's Laboratory yang tidak pernah tayang dari season 2 serial animasi Cartoon Network. Karena pada episode ini banyak menggunakan kata-kata kasar yang disensor. Eksekutif Cartoon Network takut mendapat reaksi negatif walaupun sudah disensor. Namun pencipta serial ini kadang membawa salinan episode ini dan menayangkan di konvensi. Pada 22 Januari 2013, Adult Swim sempat mengupload versi sensornya di channel YouTube mereka, tapi seminggu kemudian dihapus tanpa penjelasan. Hal tersebut membuat orang tidak percaya kalau versi tidak disensor itu nyata. Namun tahun 2017, art director konfirmasi kalau episode tersebut ada karena dia yang menulis dan membuat storyboardnya. Tapi sayangnya tidak memiliki versi yang tidak disensor. Begitu pula dengan penciptanya. Bisa dibilang episode ini mirip Sailor Mouse pada SpongeBob, tapi bedanya SpongeBob ditayangkan. Demo Sonic the Hedgehog di Tokyo Toy Show 1990. Tahun 1990, Sega menayangkan Sonic the Hedgehog di Tokyo Toy Show untuk pertama kalinya yang dapat dimainkan oleh publik. Mereka mengklaim versi demo ini lebih canggih secara teknis daripada versi final game. Sayangnya versi ini tidak pernah beredar di internet. Padahal tahun 2002, versi ini direncanakan masuk ke dalam Sonic Mega Collection, tapi tidak dimasukkan karena Sega kehilangan ROM-nya. Kemungkinan besar versi demo tidak akan pernah ditemukan. HP Photosmart 945. Tahun 2018, pernah viral meme Shrek Screens Compilation. Itu adalah iklan perusahaan HP yang berkolaborasi dengan DreamWorks untuk mempromosikan HP Photosmart 945 yang menampilkan Shrek di tahun 2003 atau 2004. Sayangnya tidak ada video iklan ini yang beredar di internet, hanya ada potongan gambar yang diambil dari video. Fotonya juga ditemukan dari postingan blog animator DreamWorks Steve McGrath pada tahun 2015. Ada sih video kolaborasi HP dengan DreamWorks yang lainnya, tapi untuk mempromosikan laptop yang menampilkan Princess Fiona. Super Mario 128. Nama game ini muncul pertama kali di edisi Nintendo Power 1997. Demo gamenya dipamerkan di Space World 2000 untuk pertama kali, dan berpotensi untuk di game konsol Cube atau Wii. Sayangnya tahun 2006 game ini dibatalkan. Tapi banyak elemen dari demo digunakan dalam Metroid Prime, Super Mario Galaxy, dan The Legend of Zelda Twilight Princess. Namun masih menjadi pertanyaan apakah Super Mario 128 ini benar-benar dibuat atau tidak. Karena demo game ini tidak pernah muncul di internet, hanya ada rekaman video di Space World 2000. Groupie. Marilyn Manson adalah rocker yang sangat nyeleneh dan suka membuat karya yang kontroversial. Tahun 90-an, dia membuat film pendek berjudul Groupie yang menyuruh aktris wanita melakukan hal menyimpang dan disturbing di hadapan tamunya. Dilaporkan banyak tamunya yang kaget setelah mengalami kejadian tersebut. Sayangnya, video itu tidak pernah dirilis, hanya ada cuplikan pendek yang diselipkan pada proyek video lainnya. Manajernya mengatakan, jika video tersebut dirilis dapat menghancurkan karirnya dan membuat dia dipenjara. Metroid Dread. Game ini rilis di Nintendo Switch tahun 2021. Namun, game ini terkenal bukan karena gameplaynya yang bagus atau bla bla bla, melainkan karena drama proses pengembangan. Jadi, game ini sequel dari Metroid Fusion yang rilis tahun 2002. Lalu Metroid Dread dibuat awalnya untuk Nintendo DS yang akan rilis pada tahun 2005. Namun versi Nintendo DS ini tidak pernah rilis dan tidak ada demo atau apapun dari game ini yang beredar di internet.
Nicktoons Get Zombified. Pada Oktober 2011, Nicktoons menayangkan serangkaian bumper untuk Halloween yang menampilkan karakter dari berbagai acara yang saat itu diubah menjadi zombie. Di antaranya The Mighty Bee, The Fairly OddParents, dan Fanboy. Namun setelah itu bumper ini hilang dan tidak pernah muncul di internet. Banyak warga internet yang mencarinya namun tidak pernah ketemu. Baru pada tanggal 15 Agustus 2002, Bowdown97 mengupload ketiga bumper tersebut secara bersamaan, namun dia tidak memberitahu dari mana mendapatkannya. Max Headroom Hijack Audio. Ini adalah salah satu pembajakan TV yang terkenal. Pada 22 November 1987, di malam hari, terjadi pembajakan dua stasiun televisi yang berbeda di Chicago yang dilakukan oleh orang yang sama. Video pembajakan itu berisi seorang pria memakai topeng Max Headroom yang berlangsung selama 30 detik. Namun audio pada video tidak terdengar jelas dan tidak ada yang tahu apa isi pesan dari pembajakan ini. Namun ada yang berspekulasi kalau itu adalah bentuk protes atau penyerangan. Tapi sekarang pembajakan tersebut diakui hanya sebuah lelucon. Sayangnya, audio dari video tersebut sepertinya tidak akan pernah muncul di internet karena pelakunya tidak pernah tertangkap. Mario Takes America. Game ini dibuat sebagai game edukatif untuk konsol Philips CDI pada tahun 1992. Dalam game ini, Mario akan mengunjungi berbagai lokasi di Amerika Serikat berjudul Mario Takes America. Tapi sayangnya, game ini terlalu berat untuk dijalankan di konsol Philips CDI yang mengakibatkan proyek ini dibatalkan. Developer mengklaim ada kaset rekaman VHS, tapi dia tidak akan merilisnya tanpa izin dari keluarga almarhum produser. Jadi, hanya ada artikel dan screenshot dari game ini. Me at the Zoo. Ini adalah video pertama di YouTube yang sangat terkenal dan diupload tahun 2005. Resolusi video ini dikompres oleh YouTube menjadi 24p saat itu. Kemungkinan ada rekaman video ini dengan kualitas yang lebih bagus, tapi sayangnya tidak ada yang menemukan, hanya ada orang-orang yang upscale video ini. Freddy Freaker. Pada tahun 90-an, ada layanan telepon interaktif yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja. Nomor ini adalah yang paling terkenal, karena iklannya dengan maskot Freddy Freaker. Ketika menelpon, kalian bisa meninggalkan pesan atau mendengarkan pesan dari orang lain. Saat itu rekaman terbaik ditayangkan di sebuah segmen MTV. Tapi sayangnya, sepertinya rekaman tersebut sudah hilang. Legogo. Ini adalah Russian game show yang menggunakan produk Lego. Acara ini menampilkan dua tim yang bersaing satu sama lain, seperti membangun menara tinggi dan paling stabil dari Lego, atau merakit kit tanpa panduan. Pada tahun 2000, acara ini ganti nama menjadi Legonaut, hanya sebagian rekaman episode yang ditemukan di internet. Karena harga kaset VHS di Rusia cukup mahal, dan episode-episode tersebut jarang ditayangkan ulang.